Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala ma nawa bihi syekhuna wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, petunjuknya, pertolongannya dan anugerahnya, sehingga di subuh ini dapatlah kita kembali berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama kita mendirikan sembahyang fardhu subuh berjamaah, sekaligus kita mengikuti pengajian agama hingga waktu isyraq nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan ditambah-tambah oleh Allah kepada semulia-mulia Rasul, semulia-mulia Nabi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, qarabat dan para pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, shaimin wa shaimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari Sabtu, hari ke-24 Ramadan di tahun ini. Jadi kada kerasaan hari demi hari kita lalui, dan di hari ini sudah sedang berada kita di hari 24. Dan tinggal beberapa hari lagi Ramadan yang penuh dengan barakah ini, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, Ramadan yang penuh dengan rahmat daripada Allah, bahkan Ramadan yang penuh dengan ampunan Allah ini akan berakhir. Tinggal beberapa hari lagi. Jadi ini Sabtu adalah Sabtu terakhir. Sabtu depan itu sudah masuk bulan Syawal. Lah. Seumpama 292 Jumat kala tah. Kalau 30 Ramadan tahun ini berarti hari Sabtu. Intinya kita ini menunggu pengumuman. Nah, kayak apa kena keadaan orang-orang yang
memeriksa atau menjaga-jaga, melihat-lihat keadaan bulan itu, Riyatul Hilal. Nah, kemudian ada sidang isbat karena dari pemerintah, dalam hal itu adalah Menteri Agama. Nah, kapan ditetapkan 1 Syawal itu? Nah, kita umpat. Nah, Sabtu seumpamanya umpatan kita hari Sabtu. Jelas bang lah Sabtu itu 30 hari sudah tah. Aku lah hari Minggu pian. Hari Minggu hari raya lah. Hari mau bang lah. Amun Jumat akur kira lah. Ya lah, amun Jumat bisa akur kira nih basungsong ngarannya. Ba 29 jam Jumat. Habis hari Kamis. Habis. Menjumat hari raya 29 kita puasaan. Nah, jadi yang jelas hari Sabtu 30 kadang mungkin 31 ya kalau siapa hakun puasa 31 hari berhujung sehari jar artinya berhujung ketetapannya ya lah nya bulan itu baik Ramadan ini kada 29 30 dua macam tu ya. Amun kada 29, 30. Nah, jamaah sekalian yang Allah muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, Nabi kita itu memisiti ikat pinggangnya. Jaka bahasa kita itu memisiti pendeng. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka hendak menghimati dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan akan berakhir, jadi dihimati. Nah, disungguh-sungguhi kadang nang bekoler atau kada. Dawih bakna sudah jar 20 hari sudah nah asa letih baknar, asa payah baknar sudah, asa menyerah sudah labulah lapah labu. Ibu-ibu nang lapah Ramadan ini, lapah ibu-ibu bini kita nih, kita ini nyaman lelakian nang lapah tu babinian. Nah, mulai pagi ini nah boleh kena ke masjid bisa pada tapas tak. Yang ada sahur tadi nah, dalam bakas makanan kita, bawa basuh sidin. Yalah bu, nah, bawa basuh piring, bata tapas, bada dadai. Kita kawa guring memadar, ya lah, kita kawa guring memadar. Kan belum tak pegawai nih, kawa memadar dulu. 1,5 jam atau 1 jam, ibu-ibu ada kawa sih din membersihi rumah, tak baca sapu, belap sampai kena keluar ke halaman. Uyuh kalau dah malam kena 4 ya kalau nih menjelang maghrib menyiapkan berbuka. Kena maghrib bersesimpun pulang, isya 4 tarawih, seterusnya malam pulang semua sembahyang malam. Karena sahur pulang, ayo biar bayangkan. Tapi semangatnya luar biasa ibu-ibu tuh. Semangatnya tuh nanang harat, uyuh tetap bersemangat. Amun lelaki ini uyuh tambah loyo. Tapi kada bang di sinilah, ada di sini tetap semangatnya ya Allah. As-sawab ya qadri ta'ab. Pahala itu Allah berikan tergantung uyuhnya kita beramal. Uyuhnya kita tuh nah, itu makin ganal pahalanya. Bila semakin uyuh kita melakukan amal ibadah, aktivitas keseharian ini, Allah berikan ganal pahalanya. Tergantung keuyuhan. Antara puasa lah orang anum lawan orang tuha, itu ganal orang tuha pahalanya. Jadi jangan berharap kita anum ni pada nang tuha, taharap nang tuha. Tak banyak sih makan uyah.
Bahja nang Tuhan itu jangan kira-kira pian nang Tuhan itu harat beracun. Ini gara-gara nang Tuhan ini yang mana ada kita nih. Yang lah gara-gara nang Tuhan beracun berataan nang Tuhan. Jangan berharap nang anum lawan nang Tuhan. Kecemplungan ini gara-gara nang Tuhan. Nah jamaah sekalian. Jadi orang Tuhan beramal beribadah lawan kita orang anum itu jelas ganal pahala orang Tuhan karena sini uyuh. Rengkot sudah awak, letih sudah. Kita nak anum masih gagah. Nah jamaah sekalian yang ulun muliakan rahimakumullah. Nah di akhir-akhir Ramadan ini lah walaupun kita uyuh, kita letih, tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas kehambaan kita kepada Allah. Tugas kita nih sebagai hamba Allah, terutama yang wajib jangan ditinggalkan, rugi kalau yang wajib kita tinggalkan menggawe nang sunat. Contoh. Nah, di akhir-akhir Ramadan ini, 10 terakhir Ramadan ini, lah kita disuruh memang menghidupkan malam Lailatul Qadar, disuruh. Sunat hukumnya, sunat pahalanya ganal. Karena dalam hadis itu ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man ahya Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahasa Banjarnya siapapun, nah ini artinya laki-laki kah babinian kah tuha kah anum nang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman kepada Allah, satu. Jadi dorongannya menghidupkan malam Qadar itu karena iman kepada Allah. Dorongannya, motivasinya dalam bahasa ini karena keimanan itu pandang membangkitkan seseorang untuk beramal salih di malam Lailatul Qadar. Satu karena imannya. Dan kedua karena yakin diberi pahala oleh Allah. Artinya apa? Mengharap pahala cuma daripada Allah. Mengharap rahmat daripada Allah. Bahkan mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beramal saleh, beramal ibadah, menghidupkan malam Qadar karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas sama dengannya itu adalah ujar Nabi, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun yang telah lalu. Dosa apa ini? Dosa itu dua, terbagi dua. Ada dosa ganal, ada dosa halus. Dosa ganal kan diampuni? Kada. Dosa ganal itu nang kaya kita meninggalkan sembahyang 5 waktu, itu dosa ganal. Nang kaya durhaka kepada kedua orang tua, itu dosa ganal. Makan harta riba itu dosa ganal. Berzina, minum khamar. Nah, itu dosa-dosa ganal, dosa-dosa besar. Nah, jadi contoh seumpama kita nih kada sembahyang 5 waktu setahun pada ngalih-ngalih ya Allah. Setahun kan sembahyangan. Nah, Ramadan ya. Ramadan tiba. Anu aja di Ramadan ini ujar-ujar guru jadi sedih berceramah aja. Bilanya kita menghidupkan malam itu Qadar, anggap sembahyang, diampuni dosa-dosa kita. Nah, ya Allah. Berarti dosa yang udah kada sembahyang setahun itu diampuni ya. Nah, itu salah paham. Nah, tetap ya dosa kada sembahyang itu ada. Kali diampuni kecuali diqadainya habis-habis. Diqadha, dibayarinya setahunan itu. Amun kada dia qadai, kada diampuni dosa, yang diampuni itu dosa halus saja. Dosa kecil aja. Dosa-dosa shaghair halus-halus. Nah, seumpama kita
mata kita nih kadang jalalatan, kada kau melihat nang mining, pindah hancur liung. Ya lah, bila melihat nang pindah mining, mama miningnya acil aja. Acil juga pang mining, timbul kacar lelakiannya. Ini di pasar bang ulah kada di masjid, di pasar, di mall, di pasar-pasar wadai, mining acil. Tapi kada acil bang, tuh banyak gadis. Nah, mata kita jalatan, padahal puasanya kita. Nah, itu berdosa mata kita. Berdosa mata kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa dihapuskan oleh Allah, dihapuskan. Telinga semua mendengar nang kada kekaruan. Nah, langkah kaki kita nang kada bagus kadang-kadang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa besar nang kayak kada sembahyang 5 waktu, kada. Kecuali kita qadai. Nah, durhaka kepada kedua orang tua, kecuali kita minta ampun. Bersimpuh duduk di hadapan sidin, minta ampun kada lagi durhaka, baru diampuni oleh Allah. Makan harta riba, merenten. Di akhir zaman ini kebanyakannya orang terjatuh pada riba. Kenapa? Katuju ba utang duit nang ba bunga. Ini biar rajin pian ba amal beribadat. Amun nang moda parut masuk di parut ini nang haram kada jadi guna apa-apa. Danak memodal jamin-jamai duit di bank. Banknya kada bank syariat. Orang bahasa menyambat ini konvensional kah? Bujur kah? Konvensional kah ya? Bujur juga kah? Nah, anggap pinjam 10 juta. Nyala. Nah, karena bayar per bulan, kamu lebih kalau tah. Nah, lebih itu ngarannya riba. Atau secara pribadi, anggap seumpama ulun nih hendak bautang lawan ipin, pin jurang, hendak bautang duit nah. Berapa guru? 5 juta aja. Anu guru wae, bayarnya guru dah berlebih. Berapa pin? 7 juta kena pian bayari. Cara apa jurang? Asalnya utangnya ndak. Sebulan atau 2 bulan bayar 7 juta, riba. Bawa sembahyang luna, bersembahyang ulun rajin, ceramah ulun rajin, kan jadi apa-apa, karena masuk ke parut ini haram. Kada baampih dulu, baampih. Nah, jadi dosa-dosa ganal itu hamun hendak diampuni oleh Allah, baampih dulu syaratnya. Jangan lagi menggawi. Apa gunanya kita beramal ibadat itu? Runtuh perasaan. Jamaah sekalian yang Allah muliakan. Nah, jadi dulu kita beresakan. Nah, jadi pang kita ini dulu kalau menghidupkan malam qadar ini pertama-tama lah selain yang wajib kita gawi dengan benar dengan baik, tambahannya nih berjamaah. Berjamaah sembahyangnya, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Subuh, nah pas berjamaah pulang. Ini termasuk kita menghidupkan malam qadar di malam hari ini seputar akhir walaupun kada malam ganjil. Jangan nang ganjil-ganjilnya aja kita ada beramal beribadat itu. Malam apakah? Malam genapkah? Bahkan orang-orang salih bahari, para salihin, para aulia bahkan itu sepanjang malam Ramadan. Saban malam. Bukan di ujung-ujungnya aja. Orang-orang yang sudah kuat dalam beramal beribadah. Kita ini ya maklumlah orang awam. Ya kada apa-apa di ujung-ujung. Ada juga ngarannya adalah tandanya barang ciri kita menghidupkan malam qadar. Ada ciri walau sedikit, walau di ujung-ujungnya, bahkan walau di malam-malam ganjilnya seumpama itu. Ada juga ngarannya ketimbang perai, ya kada? Ketimbang perai tah. Cuma tadi ingatkan yang wajib. Nah, sembahyangnya pulang nih berjamaah.
maghrib, isya, subuh dulu utamakan berjamaah. Ini termasuk kita ngarannya menghidupkan malam qadar. Ini paling minim tak. Nah, kalau meningkat sedikit ya kita sunat tarawih, ya tak. Sunat witir, ada baca Al-Qur'an. Nah, karena pulang malam kita lah sesudah bangun goreng kan kita goreng dulu nih. Amun orang kada goreng itu orang harat. Kada goreng nih, amal aja kada begoringan. Gitu orang hebat itu. Kawalah kita ya. Ada harapan. Nah, ada harapan kita kada begoringan dalam beramal beribadat. Ini bisa juga kada begoringan tuh larut. Nah, kujuk ulun pian heran pian lah. Wah, ini pinan ke kanang-kanang anum-anum ini keluyuran nih ya. Ulun kan malam itu jam 2-an kurang tuh nah kan ulun tulak gitu di kiau orang lah tuh sembahyang malam nih memimpinkan sembahyang malam nih. Jadi mulai rumah tuh pian nang banyak tuh karena nang kayak ini nah ada lagi nang tak tetuha lagi nang kayak gitu kan ada lagi Pak anum-anuman nih keluyurannya malam-malam tuh berkumpulan di mana-mana ada kayaknya di sini ada situ ada sambil membawa salon anak siapa tuh ya Ajin anak ibu-ibu di belakang nih bisa. Kada pula. Han pian membawa salon no. Oh maju orang ini. Cakan yang ini jurang kelanggaran, jurang hibak langgar. Ada ke masjid ini. Jam 2-an, jam 3-an itu pian keluyuran. Ayo pian. Nah, pulang kata lelaki yang jadi biniannya ada juga. Oh maju dengan anak-anak ini. Tahan benar, lawan antiknya apa? Mama abahnya kan sedang menagur. Ulun terus terang karena tahan anak itu di tanah. Di tanah tuh anak kita di tanah kalau toh. Keluyuran ninya. Ulun terus terang karena tahan kekanakan tuh kalau di tanah itu malam-malam. Malamnya tuh kalau maghrib jangan tangati, semua tempatnya belanja maghrib. Asa kayak apa? Kebeganangan. Ada beganangan orang bahinan anak. Aneh. Jadi anak siapa ini? Anak tuyul kah? Anak siapa ini? Kata beganangan apa mamanya? Tahu ulah aja. Banyak bandar itu mau ulah berapa ikung kah? Kulihi. Ya Allah ya Karim. Han lah antik juga. Di Jepang kadang-kadang rawayan ke malam tuh nah. Bunyi musik di mana aja yang musik ini? Diam dengar sini lah. Kadang-kadang nah aja kalau mungkin di amperan iya juga, dah ulun tuh iya juga, di mana-mana tuh iya juga. Keadakan manakah? Keluaran ada tahu juga. Dan musiknya. Nah jamaah sekalian yang ulun muliakan rahimakumullah. Nah jadi kalau kita hendak meningkatkan dalam menghidupkan malam qadar ini ada sembahyang malam. Sembahyang malam ada. Jadi kita guring dulu tak. Anggap jam 10, jam 11 ke guring. Karena jam 2 bangun kita. Ya Allah, nah ulun guring dulu nah. Bangun akan kena jam 2 atau jam 3. Namun pihak hendak ke masjid bagus lagi kita ada atau kelanggar untuk sembahyang berjamaah sembahyang malam ya lah. Sini ada ya kan adakah? Nah, umpati di sini. Ya Allah. Jam berapa pin mulai? Jam 2. Nah, pas jatuh jam 2. Nah, turun ke masjid. Turun pian ke masjid. Ya, kalau amal rumah di sini ya Allah, ulun turun nah pada rumah hendak umpat jua menggawi sembahyang malam berjamaah di masjid. Masjid sembahyang pian tahiyatul masjid turunan kayak apa pian untungnya. Bisa masjid ada masjid sembahyang tahiyatul masjid. Jadi pahala. Mahadangi imam nih sembahyang malam pian bertahan satu mat dulu nah bertahan sambil pian niat iktikaf sambil baca apa kah baca Quran kah pian bazikir kah baca sholawat kah baca istighfar mahadang itu pahala aja tak beranai kah pian nah saya mengantuk seumpamanya nah ya Allah membatal pian mula wudu jangan kada wudu atau kena burit ini atau goreng nah tegarak burit pian ini batal dah kena apa turun kesungsungan pina jam 1 turun. Adakah turun jam 1 di sini?
Jam 2 mulai kala, jam 1 turun. Kalau di Martapura Binai jam 12-an turun sudah ada Martapura tuh. Gurunya jam 2 datang semuanya. Itu jam 12 hibak dah. Hibak di masjid itu mulai bahari zaman ulun tuh. Sebelumnya pun demikian. Mulai tahun 89 mun sekolah di sana sampai 97. 89 90 itu nang memimpin itu dua ulama yang sangat mulia. Marina guru sukumpul, guru Saman Mulia, lawan abah guru sukumpul. Jadi ngaran kanakan lah 4 sembahyang. Nang sembahyang hajat itu rasa lawas benar sujudnya itu. Nya kanakan umur 11-belasan aja. 4 sembahyang malam, ya Allah lawasnya jurang sujud ini. Babilah hendak bangkit. Jadi mung kurang-kurang guring tuh dalam sujud. Teliur-liur kekanakan. Sawat 4 gitu di sana di Masjid Martapura itu, Masjid Al-Karamah. Sampai wah ini hibak masjid itu biar. Orang-orang mana kan datang, heran juga. Karena zaman wah ini mulai dahulu aneh lah. Aneh. Hibak sudah Jadi di Martapura tuh kayak pasar. Bila sudah bubaran tuh luar biasa orang di sana tuh. Itu bila seperti akhir malam, seperti akhir luar biasa. Jadi sempat untuk 4 sembahyang lawan wali-wali Allah di zaman itu. Sembahyang malamnya. Jadi kalau sembahyang tasbih itu abah guru sekumpul mimpin. Sembahyang tasbih itu. Dua macam tuh, jangan digawi sembahyangnya ada banyak-banyak. Cuma mahadang orang lawas. 2 macam aja, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat tasbih. Sunat hajat 2 rakaat, tasbih 4 rakaat. Itu gen sejaman biang. Nah, jadi kita ini seumpama ke masjid. Sembahyang sunat tahiyatul masjid ya. Tambah lagi sunat apa? Karena ketiga imam bersama-sama imam. Mungkin sembahyang sunat taubat, ya sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat tahajud, mungkin sembahyang sunat hifzil iman, sembahyang sunat tasbih. Seumpamanya sampai jam berapa? Anggap jam 3 boleh kayak lagi. Ada ngarannya kita umpat. Tanda kita menghidupkan malam qadar. Kalau pina tebarongan malam itu ketika kita beramal yang sedikit ini anggap sejam atau setengah jam. Pas kebetulan malam itu malam qadar terjadi. Nah, itu pandang untung benar tuh, Bang. Tahu japian tuh kelebihannya, keutamaannya. Ya Allah. Tahu aja sudah, yang penting kita ada juga ciri untuk umpat menghidupkan malam qadar itu. Walaupun beberapa waktu. Sembahyangnya pun cuma beberapa rakaat. Nah. Jadi ada toh bangun malam jam 2, jam 3 atau jam 4 menjelang sahur kita sembahyang 1. Nah, karena dalam hadis Nabi kita itu jarang Nabi siapa yang bangun malam lah sembahyang walau sesaat itu Nabi kita memberikan durasi waktunya tuh kira-kira sekedar aja Nabi memerah susu kambing. Kada memerah susu umumnya kadalah. Memerah susu kambing anggap yang siapkan cangkir, gelas. Nah, ukuran inilah. Nah, di parah susu kambing itu. Hibak berapa menit ya? Paling-paling semenit 2 menit. Nah, sekedar itu kita sembahyang malam, sekedar itu. Anggap sembahyang 2 rakaat aja. Itu aja kita anukan waktunya. Sembahyang 2 rakaat. Ya lah. Sembahyang sunat 2 rakaat di malam. Itulah qadar kejadiannya pas. Sekedar 2 rakaat tadi. Itu ujar Nabi lebih Allah sukai. Nang 2 rakaat tadi, nang sesaat tadi ketimbang kita puasa sunat setahunan full. Ayo, puasa sunat nih setahunan full. Kalah dengan kita beramal beribadat cuma 2 rakaat sembahyang. Cuma waktunya pas malam qadar. Sembahyang, artinya ada sembahyang dulu. Kemudian hadis berikutnya itu
Demi Allah ya Nabi yang telah membangkitkan aku sebagai Nabi dengan benar, sungguh bagi orang yang membaca satu ayat daripada Al-Quran, satu ayat saja, satu ayat daripada Al-Quran, itu lebih baik ya Nabi di sisi Allah, lebih Allah sukai, lebih Allah cintai daripada mengkhatamkan Quran di malam-malam yang bukan malam qadar. Nah, artinya apa? Keistimewaan bulan Ramadan ada di situ, malam Lailatul Qadar. Tapi kita gunakan untuk beramal saleh, sembahyang, baca Quran, berzikir, baca tasbih, baca istighfar, baca salawat, dan bersedekah. Apapun amal soleh kita, amal kebajikan kita, Allah nilai itu menjadi berlipat-lipat ganda. Amal yang sedikit Allah lipatkan ganda-gandakan pahala-pahalanya itu. Nah, waktu yang sedikit Allah menjadikan waktu itu menjadi beberapa tahun yang sangat luar biasa. Nah, jadi kita ini lah bujur aja nih, umur kita ini handap-handap umur kita ini 60-70 kisarannya, bahkan kurang pada itu. Cuma Allah berikan kesempatan lawan kita, ada waktu yang istimewa. Bila kita isi waktu itu, maka menjadi barokah umur kita. Nah, menjadi barokah umur kita itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran itu di malam qadar, di malam yang penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu gerangan malam qadar? Malam yang penuh kemuliaan itu. Apa itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita samakan dengan tahun itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan, itu 1000 bulan. Jadi satu malam itu nilainya Allah berikan kepada orang yang beramal saleh di malam qadar itu, nilai pahalanya itu nang kaya orang beramal beribadat 83 tahun 4 bulan yang tidak ada di situ malam qadar, itu maksudnya. Itu artinya apa? Umur kita barakah di dalam kebaikan-kebaikan. Nah, kalau usah ngalih-ngalih lah kita ini. Seumpama ini kan ada dalam hadis Nabi. Kita sembahyang maghrib nih. Walaupun ini kadar Ramadan. Sembahyang maghrib berjamaah. Baca wirid. Tuntung. Menunggu isya kita nih. 6 rakaat aja sembahyang kita. 6 rakaat aja sembahyang. 6 rakaat aja sembahyang. Seumpama 2 rakaat dulu ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib 2 rakaat tuntung selesai. Tambah pulang 2 rakaat sunat taubat. 4 dah lah. Salam tuntung. Berdiri pulang sembahyang sunat hajat. Lalu kita baca doa. 2 rakaat salam berdiri. 2 rakaat salam berdiri. Sunat hajat tadi. Sunat taubat tadi. Nah, yang terakhir sunat hajat atau sunat hadiah. 6 rakaat intinya. 6 rakaat jab yang sembahyang antara maghrib isya kada ada bapandar keduniaan Allah bari pahala nang kaya sembahyang sunat 12 tahun. 12 tahun bayangkan. Ini namanya apa? Kemurahan Allah memberikan pahala itu kada nang sedikit-sedikit, banyak diberi oleh Allah. Karunia Allah gitu tuh. Tuhan memberi bisa kada berbatas, bisa. Jadi 1 banding 10 bisa. Bisa aja 1 100, bisa aja 1 700, bisa aja 1 kada ada hitungannya. Yudha'ifu liman yasha. Allah ganda-gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki, terserah Allah. Nah, malam qadar ini juga termasuk yang Allah lipat gandakan pahalanya bila kita mau beramal saleh. Nah, jadi ada tolah dalam kehidupan kita beberapa malam yang mulia.
Sekarang nih, di akhir ini malam Qadar yang kita hidupkan. Mbah tu ada lagi malam nisfu Sya'ban, ya gitu. Ya. Ada lagi nang kita rami benar. Sekali ingat lagi baik beramal beribadat keramian. 2 malam hari raya. Itu sebenarnya dihidupkan juga dengan beramal soleh juga. Kita keramian tak? Kada ingat lagi anak berzikir, anak sembahyang sunat. Yang biasa kita berwitir nih, malam hari kita berwitir lagi. Antiklah. Nah, sebenarnya kita isi juga witir juga malam hari raya gitu. Nah, sembahyang malam ada juga malam hari raya gitu. Kita keasikan, apalagi sibuk nih lah urusan zakat fitrah segala jadi panitia Pak. Bisa makin luput nih. Ya lah. Nah. Jadi ini malam-malam yang istimewa. Malam 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, ya jenek. Nah, malam nisfu Sya'ban, malam Qadar. Kalau saban minggu, malam Jumat. Malam Jumat. Nah, jadi itulah kalau kita menghidupkan malam Qadar, menengahnya itu tadi, menengahnya. Jadi maghrib, isya, subuh, tambah tarawih, tambah witir, tambah sembahyang malam ada walau beberapa rakaat, membaca Quran. Nah, terakhir baca doa, jangan ditinggal. Doanya nang masyhur Nabi Jalla wa Siti Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa jangan ditinggal. Jangan ditinggalkan. Jangan kali dibaca. Ya, 3 ini dona. Sembahyang sunat. Baca Quran, lalu beberapa ayat. Lah, apalagi beberapa lembar, apalagi beberapa juz. Wah, luar biasa ini. Baca doa. Nah, baca doa. Ada sedekah. Juga sedekah. Kemana kebian membariakan? Ke masjid kah, ke langgar kah, ke orang-orang fakir miskin kah? Ada sedekah nang pian bariakan di malam-malam Qadar seperti ini. Nah, itu nang menengah tak. Kalau nang tingkatan nang tinggi ya sepanjang malam Pak. Sepanjang malam itu isinya gitu orang ba'amal ba'ibadat. Mulai maghrib, isya, tarawih, witir terus sampai sahur, sampai sembahyang subuh, sampai timbul matahari. Nah, syukur kita inilah dulu nih maghrib, isya, tarawih berjamaah, witir berjamaah. Ada baca Quran, ada sembahyang malam walau beberapa rakaat, subuh pun kada ketinggal. Ini sudah cukup dah. Artinya dalam tingkatan kita orang awam. Nah, tinggal lagi kita merasakan apa? Merasakan rahmat daripada Allah, kebaikan daripada Allah lawan kita. Itu yang kita rasakan yang penting. Merasakan Tuhan itu menolongi kita kau beramal, menolongi kita kau berbuat kebaikan. Allah menolongi kita dalam beramal saleh. Itu perasaan batin kita hendaknya. Nah, karena kalau mengkadan yang itu kita sombong ya nak. Karena membandingkan lawan orang kada sembahyang malam, taharat unda. Nah, ini kena rusak kena. Rusak kena. Atau kena hendak minta pujian, undang malam itu sembahyang ke masjid. Lawas benarnya sembahyangan, berkesah-kesah. Nah, itu kada bagus ya. Beranai aja. Beranai, Bang. Nang kita rasakan itu apa? Rahmat daripada Allah. Kebaikan daripada Allah, karunia daripada Allah kepada kita. Kita kawak menggawi amal-amal salih. Kadang-kadang lah orang nang seumpama nang kada kawatnya hendak sebenarnya hendak juga. Cuma kesibukan apakah, kuyuhan apakahnya hendak juga. Cuma Tuhan kada memberikan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya. Ada terbesit di hati orang-orang beriman itu hendak juga sembahyang tarawih, hendak juga baca Quran, hendak juga sembahyang malam, hendak juga sembahyang subuh dan sebagainya. Cuma kesibukan yang sangat luar biasa atau apa itu Tuhan kada memberikan. Kita untung Tuhan memberikan seperti ini. Itu yang kita rasakan. Nah, kira-kira cukup aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barakahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat yang luas lawan kita barataan, segala hajat kita Allah kabulkan. Mudah-mudahan
dengan barakah Ramadan, dengan barakah Idul Qadar, dengan barakah kita puasa yang seadanya, yang penuh dengan kekurangan ini, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat yang luas lawan kita berataan, dosa-dosa kita diampuninya, dosa-dosa kedua orang tua kita Allah ampuni juga, dan dosa keluarga kita, jiran tetangga kita, sanak keluarga kita Allah ampuni barataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ampun maaf barataan, minta halal, minta ridha. Terima kasih dewan panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita sembahyang sunat isyraq. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah.